Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibredo Falevi dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari PWM dan juga encoder to win, lalu ada MATLAB function to zero, beserta saturation dan interval anti-windup, dan juga penjelasan singkat dari PID. Jadi yang pertama PWM. Apa itu PWM? PWM merupakan kepanjangan dari pulse width modulation, yaitu merupakan teknik modulasi untuk mengubah lebar pulse sinyal disita guna mengatur tegangan alur rata-rata. Prinsip dasarnya yaitu melakukan switching on-off dengan frekuensi sangat tinggi sehingga beban motor mendapatkan tegangan rata-rata. Fungsi utama pada motor DC yaitu untuk mengatur kecepatan RPM secara efisien, kemudian mengurangi daya yang terbuang menjadi panas dibandingkan menggunakan metode tahanan atau resistor. Lalu keunggulannya adalah efisiensi daya yang tinggi dan juga kontrol presisi menggunakan microcontroller digital. Kemudian konsep penting pada PWM ada duty cycle. Duty cycle merupakan persentase waktu sinyal berada dalam kondisi on dibandingkan total satu periode gelombang. Jadi rumusnya adalah time on dibagi dengan time on dijumlah dengan time off lalu dikali 100%. Hubungannya dengan output, jika duty cycle kecil maka tegangan rata-rata rendah dan motor akan berputar lambat. Lalu jika duty cycle besar maka motor akan berputar cepat. Lalu ada encoder, dan encoder sendiri merupakan sensor elektromekanis yang mengubah gerakan rotasi menjadi sinyal digital atau pulsa. Fungsi utamanya sebagai feedback ke microcontroller untuk mengetahui yang pertama kecepatan, seberapa cepat motor berputar, yang kedua posisi, sejauh mana motor berputar, dan ketiga adalah arah putaran searah jarum jam clockwise atau berlawan arah jarum jam counterclockwise. Jenis yang paling umum digunakan pada motor DC adalah tipe incremental encoder, baik itu magnetic ataupun optik. Lalu prinsip kerjanya sendiri adalah terdapat dua pin yang merujuk pada dua jalur output data, yaitu sinyal A dan sinyal B. Konsep buat dua sinyal A dan B menghasilkan gelombang kotak yang tidak muncul bersama akan memiliki geseran fase 90 derajat. Lalu untuk deteksi arah putarannya, jika sinyal A naik duluan, maka motor berputar maju atau clockwise. Lalu jika sinyal B naik duluan, maka motor berputar mundur atau counterclockwise. Keunggulan dua pin sendiri yaitu memungkinkan sistem mengetahui arah putaran, berbeda dengan takutmaker satu pin yang hanya bisa membaca kecepatan. Lalu ada MATLAB function to zero. Jadi masalah umum ketika melakukan simulasi pada MATLAB atau Simulink adalah pembacaan sensor nyata. Terkadang datanya hilang atau terjadi pembacaan dengan nol yang menghasilkan nilai none atau not number. Dampaknya, nilai NaN dapat merusak perhitungan PID dan membuat sistem crash atau motor berhenti mendadak. Solusinya adalah menggunakan logic MATLAB function untuk deteksi NaN. Logikanya adalah jika data sama dengan NaN, maka output akan bernilai 0. Tujuannya adalah sebagai safety, memastikan controller selalu menerima angka valid 0 daripada error saat sensor bermasalah. Lalu PID. Di sini saya akan menjelaskan PID secara singkat. Untuk lengkapnya ada di video saya sebelumnya. Jadi konsep dasar PID adalah sebuah algoritma kontrol feedback yang menjaga kecepatan motor tetap stabil sesuai set point meskipun terdapat gangguan beban. Komponen utama adalah PID, yaitu ada P atau proportional. Itu bekerja berdasarkan level saat ini. Jika kecepatan kurang, nilai output PWM akan diperbesar. Kemudian ada I atau integral, bekerja berdasarkan akumulasi error masa lalu, berfungsi menghilangkan sisa selisih atau steady state error agar kecepatan motor benar-benar pas di target. Lalu ada direct optic, yaitu bekerja berdasarkan prediksi error masa depan, berfungsi mengeram kenaikan sinyal atau mencegah lonjakan berlebih atau overshoot saat mendekati target. Lalu prosesnya adalah yang pertama menghitung error. Target kecepatan dikurangi kecepatan aktual dari encoder. Lalu PID mengulang nilai error tersebut menjadi sinyal PWM baru untuk dikirim ke driver motor. Lalu ada saturation dan anti-wind up. Saturasi. Jadi saturasi adalah menyelesaikan permasalahan dari perhitungan matematika PID yang bisa menghasilkan angka yang tidak masuk akal. Misalnya meminta daya 500%, padahal batas fisik PWM hanya 0 sampai 100%. Solusinya adalah membatasi nilai output. Jika hasil perhitungan PID mencapai 100, maka nilai dipaksa menjadi 100. Jika di bawah 0, maka dipaksa menjadi 0. Lalu ada integral wind up. Itu fenomena saat output sudah mentok atau jenuh atau berada di saturasi, yaitu 100%, tapi target kecepatan belum tercapai. Komponen integral akan terus menjumlahkan error. Akibatnya, nilai error menumpuk menjadi sangat besar. Saat target akhirnya tercapai, motor sulit melambat karena tumpukan nilai error tersebut masih tersisa. Ini menyebabkan lonjakan berlebih atau overshoot. Lalu anti-wind up, mekanismenya adalah menghentikan proses penyebelan pada komponen integral saat output sedang mengalami saturasi atau maksimal. Hasilnya adalah respons sistem menjadi lebih stabil dan motor dapat mengerem tepat waktu saat target tercapai. Jadi adalah grafiknya dari wind up. Selanjutnya kita akan mencoba praktikum PID dan juga to zero. Selanjutnya di sini kita akan mencoba melakukan percobaan PID manual. Yang pertama kita hapus dulu untuk nilai
PID display ini. Lalu yang pertama kita akan buat plot grafiknya, yaitu apa saja yang akan kita tampilkan. Pertama kita buat scope dan juga display. Nilai pertama yang akan kita tampilkan adalah SP atau set point. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu untuk nilai set point-nya. Kita gunakan slider. Terus kita berikan foto, yaitu set point. Kalau kita ambil kita tarik atau inputkan ke display. Lalu setelah itu ada nilai encoder, kita cari. Lalu nilai selanjutnya adalah speed. Setelah speed ada error. Nah, di sini kita belum membuat untuk persamaan error, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Lalu kita buat untuk menampilkan nilai PID-nya. Kita ambilkan saja. Yang pertama ada nilai P, yaitu proporsional, dan I untuk integral, dan juga D yaitu derivatif. Itu ada nilai dan ketiganya. Sekarang kita buat bloknya untuk kontrol PID ini. Yang pertama kita masukkan blok foto dari set point. Kita gunakan sound atau buat kita gunakan output. Kita lihat. Lalu ini kita kalikan nilai KP.
buat juga untuk kali juga untuk KD-nya. Untuk kari kita juga tambahkan dulu produk hubungan ke sini, dan juga kita hubungkan dengan delta time. Lalu setelah itu kita tambahkan add, kita masukkan ke sini. Yang pertama kita tambahkan non to zero. Kita gunakan method function di sini. Ini kita tambahkan delete. Atau kita juga buat untuk yang KD. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk yang KD ada button dan juga blok bernama divide. Button kita tarik ke bawah, lalu yang ini kita tambahkan add juga, kita ubah yang satuan metodenya di minus, kita tambahkan juga di sini. Siap. Lalu setelah itu kita tambahkan, sambungkan ini ke checkpoint, juga kita buat goto bernama error. Ini. Lalu setelah itu kita gabungkan di ini outputnya, dan juga pemrograman ini dengan nilai set point errornya dan juga delaynya. Lalu selanjutnya kita tambahkan blok saturation untuk yang KP. Proporsional, dan berikan batasannya yaitu 0,55 dan juga 0,5. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan integral dan derivatif. Pastikan nilai upper limit dan lower limitnya sama. Setelah itu kita sambungkan ini ke goto. Untuk P D dan yang untuk D.
sama ini dan B nya. Jika sudah, kita akan jumlahkan semuanya untuk menjadi PID. Ini adalah untuk PID outputnya. Kita ubah. Ini kita berikan foto yang PID. Jadi ini adalah logika dari kontrol PID manual. Selanjutnya kita akan berikan function untuk yang to zero-nya. Kita klik 2 kali pada MATLAB function, kemudian kita copy kode ini, nah kita save. Lalu kita kembali dulu. Selanjutnya kita akan memberikan nilai slider untuk masing-masing KP, KI, dan KD. Pertama kita akan berikan slider dulu untuk KI, KP, dan KD. KP, keponekan, LKI, dan juga KD. Kita atur nilainya. Untuk KP kita berikan nilai 2, ini kedua, lalu untuk KD nya 1, lalu untuk set point kita berikan 500 sampai negatif 600. Jadi ini adalah masing-masing slider untuk mengatur nilai dari PID, dan ini adalah set point-nya. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan juga tadi slidernya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan untuk speed terlebih dahulu. Kita masukkan ke penjumlahan, jadi menghitung nilai error dari set point dan speed aslinya. Nah, setelah itu kita masuk ke function ini terlebih dahulu, lalu kita run kodenya. Kemudian jika sudah di run, kita langsung monitor engine, lalu kita pantau nilai speed dan juga encodernya, lalu nilai PID-nya. Jika percobaan speed sudah, maka kita akan mengubahnya menjadi encoder, yaitu untuk melihat posisi atau percobaan posisi menggunakan PID. Lalu kita lakukan yang sama, kita run function terlebih dahulu, dan juga kita monitor engine.
Jadi sekian adalah percobaan PID yang di wind up dan juga saturation integral. Sebelumnya terima kasih sudah melihat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.